Laporan mengejutkan datang dari Iran. Tepat sebelum para negosiator dijadwalkan berangkat ke Pakistan, IRGC menempatkan mereka dalam tahanan rumah. Dan sekarang negosiasi dihentikan dan para tentara IRGC merayakannya di jalan-jalan Teheran. Pemberontakan revolusioner di Teheran, Garda Revolusi IRGC telah menempatkan Galif Baf, Peskazin, dan Aragachi dalam tahanan rumah. Mereka adalah 3 orang yang merupakan bagian dari pemerintahan sipil Iran. Khalif Baf adalah ketua parlemen, Peskazin adalah presiden, dan Aragachi adalah menteri luar negeri. Mereka adalah orang-orang yang ingin melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat. Dan sejak mereka ditangkap kemarin, negosiasi sekarang terhenti. Delegasi Amerika Serikat batal naik pesawat ke Islamabad setelah mengetahui laporan ini. Berikut pernyataan Trump setelah berita tersebut muncul. Berdasarkan fakta bahwa pemerintahan Iran sedang benar-benar terpecah, dan atas permintaan Marskal Lapangan Asim Munir dan Perdana Menteri Sahabat Zarif dari Pakistan, kami diminta untuk menahan serangan kami terhadap negara Iran sampai para pemimpin dan perwakilan mereka dapat menghasilkan usulan terpadu. Oleh karena itu, saya telah mengarahkan militer kita untuk melanjutkan blokade dan dalam segala hal lainnya tetap siap dan mampu. Dan oleh karena itu, akan memperpanjang gencatan senjata sampai usulan mereka diajukan dan pembahasan selesai, bagaimanapun hasilnya. Sekarang, seperti yang saya bicarakan di video kemarin, hampir semua orang, termasuk saya sendiri, cukup optimis bahwa negosiasi akan tetap berjalan, meskipun faktanya ada semacam perang saudara yang sedang berlangsung. Itu karena kami terus mendengar laporan dari Iran dan dari media lain yang memiliki akses ke pejabat yang terlibat dalam negosiasi bahwa orang-orang Iran berencana datang ke Islamabad untuk bernegosiasi. Dan itu terjadi kemarin. Namun, di detik terakhir, IRGC tak bisa membiarkan negosiasi berlanjut dan melakukan hal tak terduga. Mereka menghentikan semuanya. Setelah Amerika Serikat mengetahuinya, perjalanan itu dibatalkan. Pernyataan tadi dikeluarkan oleh Presiden Trump, tepat setelah berita keluar bahwa negosiasi dibatalkan atau setidaknya ditunda untuk sementara. IRGC mengadakan unjuk rasa besar-besaran di Teheran. Para tentara dan pendukung berkumpul, dan seperti yang bisa Anda lihat dari cuplikan di layar Anda, mereka benar-benar membawa sebuah rudal dan mulai merayakan di atasnya. Mereka adalah tentara IRGC, atau mungkin tentara Basij yang sangat senang karena negosiasi tidak berlanjut. Saya tidak yakin itu rudal asli atau replika, tapi cuplikan ini menunjukkan suasana dan tujuan IRGC. Mereka tidak ingin negosiasi berlanjut, mereka ingin perang terus berlanjut selama mungkin. Menurut para komandan IRGC, perang memberi alasan untuk memperluas cengkeraman dan memperkuat kekuasaan mereka atas masyarakat Iran. Inilah alasan mereka tak ingin orang lain bernegosiasi untuk perdamaian. Mereka ingin perang terus berlanjut sampai tidak ada lagi faksi lain yang menentang IRGC di dalam Iran. Dengan cara itu, IRGC menjadi satu-satunya faksi yang bertahan dalam kekuasaan. Kemudian, mereka kemungkinan akan mencoba mencari semacam kesepakatan damai di mana militer mengambil alih Iran dan pemerintahan sipil benar-benar lenyap. Itu memang tujuan mereka dari awal dan kini ada kesempatan untuk mewujudkannya. Sekarang kita beralih ke sisi Amerika Serikat. Sebenarnya kita punya banyak detail di balik layar tentang kejadian kemarin. Laporan ini dari Wall Street Journal. Ini menunjukkan kepada kita secara persis bagaimana situasinya di ruang oval ketika semua orang mengetahui bahwa AIC tidak akan pergi ke Islamabad karena pihak Iran membatalkan keikutsertaan mereka dalam pertemuan tersebut. Ketika pemerintahan mengetahui kabar ini, serangkaian pertemuan pun dimulai sepanjang hari. Wakil Presiden J.D. Vance, para utusan khusus Jared Kushner dan Steve Witkoff tengah mempertimbangkan opsi bersama Presiden Trump. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, intelijen memberitahu Trump bahwa pemerintah Iran tidak bersatu. Faksi garis keras di Teheran menolak tuntutan Amerika Serikat. Saat itu muncul sebuah pertanyaan. Apakah Iran benar-benar bisa bernegosiasi dan menaati komitmen yang disepakati? Faktanya, hal ini sudah terlihat jelas 3 hari lalu. Menteri Luar Negeri Aragachi menulis di Twitter bahwa Selat Hormuz terbuka. Namun tentara IRGC kemudian memberitahu kapal-kapal di sana untuk tidak mendengarkan orang bodoh itu dan menyatakan selat itu tidak terbuka. Ini terjadi di panggung internasional yang terbuka bagi publik. Pemerintah sipil berkata satu hal, militer mengatakan hal berbeda. Dan sayangnya, seperti yang telah kita lihat dalam sejarah berkali-kali, pihak yang memegang senjatalah yang memenangkan pertarungan itu. Sementara itu di Gedung Putih, Trump dan timnya berdebat soal memulai lagi kampanye pengeboman Iran.
Akhirnya, diputuskan untuk mempertahankan tekanan dengan blokade laut dan memperpanjang gencatan senjata beberapa hari lagi. Sekarang kembali ke pihak Iran, sebenarnya ada beberapa pernyataan dari beberapa orang berbeda. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita punya Menteri Luar Negeri Aragachi. Saya tidak yakin ini benar-benar dia yang menulis di Twitter atau IRGC yang memakai ponselnya. Namun demikian, dikatakan bahwa memblokade pelabuhan Iran adalah tindakan perang dan dengan demikian merupakan pelanggaran gencatan senjata. Menyerang kapal dagang dan menyandera awak kapalnya adalah pelanggaran yang lebih besar lagi. Iran tahu cara menetralkan pembatasan, membela kepentingannya, dan melawan penindasan. Izinkan saya jelaskan logika Iran ini bagi yang masih bingung. Memblokade pelabuhan Iran adalah sebuah pelanggaran, tapi jika Iran yang memblokade negara-negara Teluk, nah itu adalah hak ilahi Republik Islam. Dan di atas semua ini, jika kita mundur dan melihat garis waktunya, kita akan menyadari siapa yang sebenarnya memulai semua ini sejak awal. Iranlah yang mulai memblokade Selat Hormuz, dan Iran jugalah yang mulai menyerang kapal-kapal sipil di jalur perairan internasional. Iran juga mulai menyerang pelabuhan dan kapal di negara-negara Teluk yang sebenarnya tidak terlibat dalam perang ini. Iran setuju membuka Selat Hormuz saat gencatan senjata, namun tidak melaksanakannya. Saat itu Amerika Serikat mulai memblokade pelabuhan Iran. Saat itulah rezim Islam menyadari bahwa ekonomi Iran jauh lebih bergantung pada Selat Hormuz dibandingkan ekonomi Amerika Serikat. Berikut detail lebih lanjut dari Jenderal David Petraeus. Silakan dengarkan. Mereka memang masih memiliki beberapa cadangan di dalam negeri, kabarnya sekitar 35 miliar dolar. Dan mereka juga memiliki sekitar 180 juta barel minyak yang mengapung di kawasan Asia Pasifik yang juga bisa menjadi sumber pendapatan bagi mereka. Jadi mereka belum sampai pada titik keputusasaan, tapi Anda tahu 80-90% ekonomi mereka bergantung pada apa yang masuk dan keluar dari pelabuhan mereka. Itu tidak diizinkan sekarang, karena kita telah menerapkan blokade balasan atas blokade mereka, dengan mengatakan bahwa jika kalian tidak membukanya, maka itu juga tidak akan dibuka untuk kalian. Dan itulah yang harus diselesaikan di sini. Jadi ada beberapa isu kunci. Presiden Trump kemudian mengeluarkan pernyataan yang menyoroti hal ini. Iran tengah mengalami kehancuran finansial. Mereka ingin Selat Hormuz segera dibuka. Sangat membutuhkan uang, kehilangan 500 juta dolar per hari. Militer dan polisi mengeluh karena mereka sama sekali tidak dibayar. Sekarang kita akan membahas bagaimana Departemen Keuangan memperketat sanksinya terhadap ekonomi Iran. Tapi sebelum kita membahas itu, izinkan saya menunjukkan beberapa komentar lagi dari pejabat Iran, karena komentar-komentar mereka benar-benar mengerikan. Dua akun berbeda yang secara semi-resmi terkait dengan IRGC secara terbuka mengatakan bahwa semua orang di Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Arab Saudi, dan Kuwait harus segera meninggalkan negara mereka. Sekarang, saya tidak tahu dengan kalian, tapi menurut saya, ini terdengar seperti Iran sedang menyerukan pembersihan etnis, dan mereka secara khusus menyoroti negara-negara yang mayoritas Muslim Sunni. Juga penting untuk dicatat di sini bahwa negara-negara ini sama sekali tidak terlibat dalam perang ini. Iran tidak menyebut Amerika Serikat, mereka juga tidak menyebut Israel. Mereka menargetkan negara-negara Muslim Sunni karena tahu negara-negara ini tak ingin terlibat perang dan tidak akan membalas. Banyak negara ini bahkan melarang Amerika Serikat memakai wilayah udara mereka untuk operasi ofensif ke Iran. Ini adalah terorisme murni oleh Iran terhadap negara-negara yang tidak terlibat. Dari sudut pandang Iran, ini satu-satunya tindakan yang bisa mereka ambil. Mereka tak bisa mengalahkan Amerika Serikat secara militer atau menguasai wilayah udara jika perang terjadi lagi. Itu berarti satu-satunya pilihan mereka adalah menyerang infrastruktur sipil di negara-negara lain dan tentu saja kapal-kapal sipil di Selat Hormuz. Berikut ini David Petraeus menjelaskan lagi bagaimana Iran bertahan melalui terorisme. Jelas, ada tantangan domestik bagi kita jika ini terus berlanjut. Jelas, ada tantangan besar bagi mereka secara ekonomi dan finansial jika ini terus berlanjut. Dan saya tidak berpikir bahwa kedua belah pihak benar-benar ingin kembali ke pertempuran besar-besaran, mengetahui apa yang bisa terjadi. Perlu diingat, prajurit pria dan wanita kita telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik, mencapai tujuan yang ditetapkan bagi mereka. Namun sudah terjadi kerusakan infrastruktur di negara-negara Teluk, dan kita tidak ingin melihatnya semakin banyak. Ketika saya berada di Doha beberapa minggu yang lalu, mereka memberitahu saya bahwa 17% kapasitas LNG mereka tidak beroperasi selama 3 hingga 5 tahun ke depan,
sampai mereka bisa memperbaikinya. Jadi banyak dinamika di sini, Jesse, yang akan berperan dan menentukan apakah akan ada kesepakatan ke depan, mungkin kesepakatan sementara yang memungkinkan perpanjangan gencatan senjata lebih lanjut, dan bahkan mungkin lebih lama lagi. Saat Iran mengancam akan menggunakan terorisme, Departemen Keuangan Amerika Serikat memperketat sanksi pada ekonomi Iran yang sekarat. Sekarang sebelum kita membahas ini dan sebelum kita membahas operasi kemarahan ekonomi, saya ingin mengingatkan semua orang untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah ini. Itu sangat membantu kami di algoritma dan tidak memerlukan biaya apapun dari Anda selain 1 detik. Jadi, jika Anda bisa meluangkan 1 detik, gulir ke bawah dan tekan tombol subscribe itu benar-benar berpengaruh. Sekarang mari kita bahas tentang operasi kemarahan ekonomi. Kemarin, Departemen Keuangan memberikan sanksi kepada 14 pihak karena membantu rezim Iran mendapatkan senjata. Kemudian, Menteri Keuangan Scott Bessent mengeluarkan pernyataan khusus yang membahas tentang blokade dan jenis kerusakan yang ditimbulkannya terhadap industri minyak Iran. Angkatan Laut Amerika Serikat akan tetap memblokade pelabuhan Iran. Dalam beberapa hari, penyimpanan di Pulau Kurd akan penuh dan sumur minyak Iran yang rapuh ditutup. Membatasi perdagangan maritim Iran secara langsung menargetkan sumber pendapatan utama rezim tersebut. Departemen Keuangan Amerika Serikat akan terus menerapkan tekanan maksimum lewat gempuran ekonomi terhadap Teheran agar kemampuannya menghasilkan, memindahkan, dan memulangkan dana melemah. Setiap orang atau kapal yang memfasilitasi aliran dana ini berisiko terkena sanksi Amerika Serikat. Demi rakyat Iran, kami terus membekukan dana yang dicuri oleh kepemimpinan korup Iran. Sekarang izinkan saya menjelaskan apa yang dia maksud ketika dia berbicara tentang shut-ins. Karena itu sebenarnya adalah hal yang sangat besar. Jadi, ketika blokade dimulai sekitar 10 hari yang lalu pada 13 April, Iran memiliki sekitar 20 juta barel kapasitas penyimpanan cadangan yang tersisa di Pulau Kurd. Karena mereka tidak bisa lagi mengirimkan minyak mereka setelah kapasitas itu penuh, Iran akan dipaksa untuk menutup sumur minyaknya, dan itulah yang disebut shut-ins. Mereka harus melakukannya karena tidak punya tempat menyimpan minyak hasil pompa dari tanah. Shut-ins ini sangat buruk bagi infrastruktur. Setelah diterapkan, kemampuan untuk memulai kembali produksi tergantung pada kelayakan keseluruhan infrastruktur tersebut. Infrastruktur yang tua dapat menyebabkan kerusakan permanen dan memerlukan investasi miliaran untuk melanjutkan pemompaan minyak, dana yang saat ini tidak dimiliki rezim Iran. Namun, meski Iran bisa mengaktifkan kembali sumur minyaknya, mereka tetap kehilangan sekitar 5-10% minyak yang seharusnya didapat. Hal ini terjadi karena saat sumur minyak dimatikan, air masuk dari bawah sehingga banyak minyak di dasar tidak bisa digunakan selama puluhan tahun, bahkan mungkin lebih lama. Itu berarti bagi rezim Iran, ini bukan hanya soal uang yang mereka hilangkan saat ini karena blokade. Jika mereka harus mematikan sumur minyak, mereka akan kehilangan miliaran dolar di masa depan karena mereka tidak punya cara untuk menyimpan minyak yang mereka pompa dari dalam tanah dan mereka juga tidak punya cara untuk mengirimkannya ke luar negeri. Karena itu, pagi ini Iran mulai menyerang dan menyita kapal-kapal di Selat Hormuz atau yang menunggu di Teluk Persia, lalu membawanya ke pelabuhan Iran. Ini balasan Iran atas blokade AS Serikat, tapi mereka tidak benar-benar menargetkan kapal Amerika. Saat saya merekam ini, mereka telah menyerang 3 kapal dan menyita 2 kapal. Nah, dari 3 kapal ini, 1 milik pihak Yunani, 1 lagi dimiliki oleh perusahaan di Uni Emirat Arab, jadi negara Teluk, dan yang terakhir dimiliki oleh perusahaan di Swiss. Itu berarti tidak ada satupun dari kapal-kapal ini yang sebenarnya milik Amerika. Tetapi Iran membalas Amerika Serikat dengan menyerang kapal-kapal yang dimiliki oleh negara lain. Saya rasa inilah strategi Iran selama ini. Mereka melakukan terorisme global karena tidak bisa melawan secara militer. Sekarang, untuk memahami mengapa Iran bertindak seperti sekarang, kita harus kembali dan melihat bagaimana Iran bisa sampai pada posisinya saat ini. Itu tidak hanya berarti kembali ke tahun 1979 ketika revolusi Islam terjadi. Sebenarnya, kita harus mundur lebih jauh ke masa ketika dinasti Qajar memerintah Iran pada abad ke-19 dan melihat bagaimana keputusan yang dibuat oleh kelas penguasa saat itu masih memengaruhi Iran hingga hari ini. Nah, coba tebak. Itu yang kami lakukan di podcast berseri baru kami yang dirilis hari ini. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan sejarah Iran dan bagaimana kita bisa sampai ke kondisi saat ini, pastikan untuk mendengarkannya. Anda bisa menontonnya dengan mengklik tautan di deskripsi, atau Anda juga bisa menontonnya dengan mengklik layar akhir di layar Anda. Intinya, klik saja video yang ada di layar Anda.